Pengulangan pada JavaScript. Apa sih itu pengulangan? Pengulangan itu dalam bahasa pemrograman dapat digunakan untuk mengulang kode yang kita inginkan dengan data yang berbeda. Misalnya nih, kita punya 10 mobil, kita pengen munculin 10 mobilnya. Nah, kan nggak mungkin nih kita masukin satu, mobil 2, mobil 3, mobil 4, sampai mobil 10, satu-satu kan. Kalau misalnya gimana kalau kalian punya mobil 1000 nih? Nggak mungkin kan kali ketikan 10 kode JavaScript, yaitu 1000 line kan, yang dimana angkanya harus kalian kasih satu-satu. Nah, itu nggak mungkin sama sekali. Nah, gimana caranya biar lebih singkat? Kalian bisa menggunakan pengulangan. Pengulangan ini ada for loop, ada while, ada juga do while. For loop gitu seperti ini. For loop digunakan untuk mengulangi blok kode beberapa kali. Jadi nih, kalau kalian bisa lihat di sini ada pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Pernyataan 1 ini apa sih? Jadi pernyataan 1 ini dijalankan satu kali sebelum eksekusi blok kode. Jadi saat kita lihat ke sini berarti for i sebenarnya 0, berarti i-nya bernilai 0 nih sebelum kode blok yang ini dieksekusi. Lalu kita masuk ke pernyataan 2, mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode. Berarti kondisi ini berjalan jika i kurang dari 5 gitu. Jadi dicek dulu i-nya 5 atau di bawah 5 atau enggak gitu. Kalau misalnya di bawah 5 berarti jalankan, tapi kalau misalnya di atas 5 jangan dijalankan. Lalu masuk ke pernyataan 3. Pernyataan 3 dijalankan setiap setelah blok kode dijalankan. Jadi saat ini udah dijalankan, harus jalanin apa lagi sih? Berarti kalau gitu kita cek lagi. Oh, berarti kalau di sini i++. Kalau balik lagi yang ke sebelumnya, plus ini untuk apa? Untuk increment ya. Jadi kalau misalnya kita punya angka 0, saat kita i++ seperti ini, jadi berarti nantinya jadi 1. Kalau misalnya udah jadi 1, saat kita increment lagi jadi 2. Begitupun sampai selesai ke 5. Nah, ini untuk yang for loop. Ada juga menggunakan while loop. Nah, while loop ini digunakan untuk pengulangan melalui kode blok selama kondisi tertentu benar. Nah, misalnya nih, while kondisi, jadi saat kondisi ini bernilai true atau benar, maka pengulangan akan dijalankan. Yang kodenya ada di sini ya. Jadi misalnya nih, while i kurang dari 10, teksnya ini adalah nomor berapa gitu misalnya. Nah, setelah di sini kalau misalnya kita mau nambahin lagi kayak yang tadi kan ada plus-plusnya nih. Kalau misalnya di for kita taruh di sini, tapi kalau misalnya di while kita bisa taruh di sini gitu, di luarnya. Berarti kalau misalnya nih kalian nggak nambahin i++ ini nggak akan beres-beres. Jadi karena i ini bernilainya misalnya 0 nih, ngecekin ya 10, misalnya looping, balik lagi. Karena nggak ditambahin jadi i sama dengan 0 terus kan, yang dimana itu bakal bolak-balik terus. Nah, itu namanya forever loop ya. Kalau misalnya kalian tidak tentukan si incrementnya. Jadi increment ini sangat wajib kalau misalnya kalian bikin looping, yang dimana nanti juga akan balikin lagi kondisinya seperti apa. Kalau misalnya i-nya kurang dari 10, berarti ini cuma ngebalikin 10 kali doang gitu, atau 9 lah ya kalau misalnya i-nya 1 atau i-nya 0 gitu, tergantung dari kondisi yang kalian bikin. Selain while ada juga do while loop. Nah, do while loop ini adalah varian dari while loop, yang dimana looping ini akan mengeksekusi blok kode satu kali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Jika kondisinya benar, maka akan mengulang loop. Nah, jadi sebenarnya hampir sama dengan while. Hanya saja kalau do while ini dijalankan dulu, bukan dicek dulu. Kalau while ini dicek dulu benar atau enggak. Kalau benar dijalanin. Kalau do while ini dijalanin dulu baru dicek. Jadi urutannya ini dulu baru yang bawah. Tapi kalau while enggak, cek dulu benar atau enggak. Kayak semacam nih, orang masuk dulu baru dicek. Kalau yang while enggak, dicek dulu bener atau enggak baru while masuk gitu. Bedanya kayak gitu sih untuk yang while sama do while. Nah, untuk implementasinya kita langsung masuk saja ke browser. Nah, jadinya saat kalian masuk ke browser seperti ini dan buka text editor, nah seperti ini ya. Kalian cukup buat dulu saja file HTML di folder manapun dan foldernya kalian buka filenya dan filenya kalian buka di Google Chrome ya. Dan jangan lupa kalian klik kanan inspect seperti ini untuk kalian bisa cek langsung di konsolnya seperti apa.
Jika sudah, kalian ketikkan dulu struktur HTML-nya ya, seperti ini. Dan kalian juga jangan lupa buat dua tag. Yang pertama, kalian buat tag div, yang dimana kita akan memunculkan datanya di dalam div tersebut. Misalnya div datanya, misalnya nih. Kita butuh ID bukan kelas. Nah, jadi ID datanya yang nantinya kita akan manipulasi sini, yang kita akan gunakan di materi-materi selanjutnya. Tapi untuk mempercepat kita jalankan dulu di sini. Lalu kita punya text script yang dimana ya kita naruh JavaScript-nya. Jadi selain kalian bisa jalankan di konsol, kalian bisa jalankan di browser. Yang dimana pada pengaplikasiannya kalian pasti bakal jalankan di konsol nih. Maksudnya akan jalankan di ini nih, di browser. Cuman mungkin untuk ngecek-ngeceknya kalian bisa langsung di konsol gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nih, kalian udah save seperti ini. Kita kosongkan aja ya. Seperti ini aja. Nah, kita akan mencoba untuk yang for terlebih dahulu. Misalnya nih, saya punya variabel i sama dengan dulu nih. Ya, 0 dulu deh. Nah, saat saya ingin membuat for, strukturnya seperti ini nih. Nah, ini agak panjang ya kalau kalian pakai code completion-nya dari ini ya, Visual Studio Code. Nah, kalian cukup ininya aja sih sebenarnya, nggak usah lihat seperti ini. Tapi intinya kalian butuh lihat strukturnya aja. Di sini saya nggak akan ngikutin seperti ini. Saya cuma mau munculin ini aja, kosongin ya. Misalnya seperti ini. Misalnya saya punya indeksnya misalnya i kan, berarti i sama dengan 0. Sebenarnya sih saya nggak usah ini di sini sih. Kalian juga bisa taruh di sini. Ya, var i sama dengan 0. Nah, kalian bikin mengecekkan lagi nih. I lebih dari i kecil lebih dari 5. Dan di sininya, sorry, ini harusnya titik koma, bukan koma. Nah, ininya i plus. Jadi kalau kalian bacanya seperti apa, saya punya variabel i yang bernilai 0, yang dimana looping ini akan berjalan jika, sorry, ini harusnya sebelum 5. Nah, ini ngantar nggak akan jalan. Jadi ini harus berjalan kalau misalnya angkanya di bawah 5, dan jika udah jalankan harus diapain nih? Berarti i plus, berarti ini dinaikin nih. Nah, saya akan jalankan seperti ini, console log. Saya bernilai misalnya i, nih seperti ini ya. Ketika kita save, kita refresh nih. Nah, karena ini saya menggunakan console log yang dimana saat saya jalankan di sini akan membuat line di konsol seperti ini. Nah, kita tambah spasi aja biar lebih enak bacanya. Nah, bahwa di sini kita bisa lihat nih, saya bernilai 0, saya bernilai 1, saya bernilai 2, sampai menilai 4 lah minimal. Nah, misalnya nih, ini kan udah bener nih. Nah, tadi saya sempat bilang juga tentang forever loop. Forever loop ini maksudnya kayak gimana sih? Ya, kalau misalnya bikin forever loop gampang sih. Saya bikin aja. Iya, lebih dari sama dengan 5 ini ya. Oh, sorry. Lebih sama dengan 0 nih, i plus. Kalau kalian simpan seperti ini dan kalian refresh, ini nggak akan beres-beres sih. Cuman kayaknya ini stop sampai 12 deh, karena mungkin dari browsernya sendiri dia nyetop ini. Tapi ininya secara logika kalian misalnya punya seperti ini nggak akan beres-beres nih, kalian sampai sahabat juga nggak akan beres-beres gitu. Sorry. Nah, kalian akan terus forever loop. Nah, ini lihat ya. Jadi ada muter-muter seperti ini. Sebenarnya ini berjalan, cuman karena ini nggak beres-beres, ini sampai not responding gitu. Jadi kalian untuk membuat sebuah kode JavaScript harus dicek terlebih dahulu. Nah kan, pada akhirnya not responding. Kita balikin dulu aja ke semula ya, biar kita bisa jalankan lagi kodenya sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi ini ya, tuh. Impact kalian kalau misalnya salah mengetikkan kode, kalian bisa muter-muter terus nih, nggak beres-beres nih. Nah, kita ini dulu saja ya dokumennya, kita end proses saja.
seperti ini ya. Seharusnya sudah aman. Jadi sebelum kalian membuat for ataupun looping, kalian harus cek dulu nih, bener nggak sih yang kalian jalankan. Kalau nggak ya akan balik-balik terus gitu. Ini untuk penggunaan yang for nih. Nah, saya katakan seperti ini. For seperti ini. Nah, selain for kita juga bisa pakai while dan do while. Nah, untuk while itu seperti ini bentuknya. Nah, while condition, maka jalankan script tertentu nih misalnya. Berarti misalnya di sini while jangan i lah, j. Nih, j kurang dari 5, maka kita di sini console log while saya bernilai j. Seperti ini ya. While j kurang dari 5, saya menilai j. Berarti di sini saya sih pengen inisialisasi dulu aja nih. Var j sama dengan 0 nih. Kayak gini. Nah, saat saya jalankan seperti ini, kalau misalnya kalian nggak bikin incrementnya, ya nggak akan jalan-jalan gitu. Ya, intinya ini akan jalan terus gitu istilahnya. Hati-hati forever loop juga. Nah, kalian harus tambahkan j++. Berarti ini hanya akan jalankan kalau misalnya udah kurang dari 5 gitu. Kalian jalankan, harusnya juga masuk sama nih ya. Saya bernilai 0, saya bernilai 0. Nah, sama seperti itu ya untuk while itu. Nah, kalian juga selain pakai while bisa menggunakan do while. Berarti sama saja. Untuk sesuatu lalu sini while. Nah, jadi kalau di sini sih kalian bisa bikin seperti ini. Var k misalnya 0 juga. Dulu nih, kalian console log dulu nih misalnya. Nah, seperti ini ya. Berarti saya buat k++ dan di sininya k kurang dari 5. Nah, kasih spasi aja biar lebih rapi. Nah, kalian saat kalian cek di konsolnya juga ada for jalan, di while juga jalan, do while juga jalan. Jadi sebenarnya ketiga ini hampir sama ya. Hanya saja tadi seperti saya yang bilang sebelumnya, gunakan sesuai dengan kondisi di mana kalian ingin membuat program. Kalau misalnya pengen dijalanin duluan, berarti pakai do while. Tapi kalau misalnya mau dicek dulu, pakai while. Atau juga misalnya kayak cuman untuk increment seperti ini, ataupun kalian nggak suka pakai while atau do, gunakan for. Jadi seperti itu ya untuk pengulangan itu sendiri.